Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran yang dibawakan oleh UMath, Umay Mathematics Academy. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal dari Cambridge International ES and A-Level. Jadi buat teman-teman SMA di sini yang mau lanjut kuliah S1 di UK gitu ya, dan beberapa kampus di luar negeri yang menggunakan skor A-Level untuk masuk ke dalam kampus perguruan tinggi di luar negeri, teman-teman bisa coba tes A-Level ini. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal A-Level yang ada di tahun 2024 dan proses pengadaannya itu bulan Mei dan Juni yang lalu. Jadi soal-soalnya terkait ada pure math, dan pure math itu ada pure mathematics 1, pure mathematics 2, pure mathematics 3. Kemudian juga ada soal tentang statistik dan juga mechanics ya. Jadi ini terkait soal matematika di A-Level ya. Dan ini juga penyelenggaranya adalah Cambridge Assessment International Education ya. Oke, supaya tidak berlama-lama, mari kita lihat segampang apa sih soal-soalnya gitu ya. Kita masuk ke soal pertama. Di sini kita punya cubic equation ya, persamaan pangkat 3 di sini, dan persamaannya kita punya bentuknya seperti ini. Oke, dan P disebut dengan bilangan positif ya, dan memiliki akar-akar yaitu alfa, beta, dan gamma. Pertanyaannya adalah apa nilai dari alfa beta tambah beta gamma dan ditambah dengan gamma alfa? Tentu saja kalau kita hitung secara manual nilai alfa berapa, nilai beta berapa, nilai gamma berapa itu akan lebih sulit. Maka seperti apa cara yang paling mudah untuk dikerjakan? Kita lihat polanya ya. Jadi kalau punya akar-akar alfa beta gamma, artinya bentuknya bisa ditulis sebagai X minus alfa, X minus beta dikali dengan X minus gamma ya. Bentuk ini teman-teman bisa hitung secara manual ya. Bentuk manualnya apa hitungannya ya? Tadi X kali X, X kali beta dikurang alfa kali X ditambah minus alfa dikali minus beta. Maka kita peroleh di sini secara manual kita bisa hitung X kuadrat minus alfa ditambah beta X ditambah alfa beta. Dan ini juga dikali dengan X minus gamma. Nah, proses perhitungan berikutnya seperti apa? Ya, sama. Kita tetap hitung ini ke sini. X kuadrat dikali X kuadrat dikali gamma gitu ya. Alfa tambah beta X dikali X, alfa tambah beta X dikali gamma, kemudian ditambah alfa beta dikali X, alfa beta dikali gamma. Maka kita juga bisa hitung lagi, cek lagi ketelitiannya, maka kita peroleh X pangkat 3 dikurang alfa ditambah beta ditambah gamma X gitu ya. Kemudian ditambah alfa beta ditambah alfa gamma ditambah beta gamma, ini X kuadrat, yang ini adalah X dikurang alfa beta gamma. Nah, ini jadi patokan kita ya. Kalau misalkan bentuk akar-akarnya adalah alfa beta gamma, maka dia bentuknya seperti ini. Nah, bentuk ini juga akan selaras dengan bentukan dari persamaan kubik ini. Tapi karena dia bentuknya adalah X pangkat 3, otomatis atau kita yang mengubah ini menjadi X pangkat 3 aja, bukan duanya dihapus, berarti sama-sama dibagi 2 semua. Atau di bagian yang ini, persamaan ini kita kalikan 2. Boleh kita kalikan 2 di sini ya. Dikurang 2 kali alfa tambah beta tambah gamma X kuadrat tambah 2 kali alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma X dikurang alfa beta gamma. Oke, 2 kalinya jangan lupa di sini juga. 2
2 kali alfa, beta, gamma. Sehingga yang ini sama dengan 2x pangkat 3 dikurang x kuadrat dikurang px dikurang 5. Artinya kita peroleh di sini bahwa kehadiran alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan di sini ya, adalah koefisien dari x kuadrat. Sementara untuk 2 kali alfa beta tambah alfa gamma tambah beta gamma x ya, itu juga akan selaras nilainya dengan yang ada di sini P. Artinya dapat kesimpulan alfa beta tambah beta gamma tambah gamma alfa itu sama dengan minus P per 2. Karena 2 itu sama dengan minus P. Berarti alfa beta tambah beta gamma tambah gamma alfa itu sama dengan minus P per 2. Ini adalah jawaban akhirnya. Kemudian untuk nomor 2 yang ditanya adalah berapa nilai alfa kuadrat beta gamma ditambah alfa beta kuadrat gamma ditambah alfa beta gamma kuadrat. Oke, di sini kita lihat bentuknya. Ini mirip dengan apa ya? Alfa kuadrat beta gamma ditambah alfa beta kuadrat gamma ditambah alfa beta gamma kuadrat itu sama dengan alfa beta gamma dikali dengan alfa ditambah beta ditambah gamma. Ingat bahwa dari sini kita punya bahwa alfa tambah beta tambah gamma, kita punya di sini, ingat ini ya, alfa tambah beta tambah gamma ini sama dengan ini. Artinya alfa tambah beta tambah gamma itu sama dengan setengah ya. Oke ya, setengah. Kemudian kita juga punya kita ganti warnanya biar kelihatan 2 alfa beta gamma itu sama dengan 5. Artinya alfa beta gamma itu artinya adalah nilainya adalah 5 per 2. Oke ya. Alfa tambah beta tambah gamma artinya setengah. Maka alfa beta gamma itu adalah 5 per 2. Ingat posisinya. Oke, ada yang salah hitung karena di sini harusnya plus, berarti minus setengah ya. Ingat jangan sampai ada yang tidak teliti ya. Maka kita bisa hitung bentuknya adalah 5 per 2 dikali dengan minus setengah. Maka jawaban akhir itu adalah minus 5 per 4 ya. Jadi berapa jawabannya? Jawabannya adalah 5 per 4. Nah, kita punya di sini buatlah persamaan kubik dengan akar-akarnya ini. Berarti kita disuruh untuk membuat persamaan baru dengan akar-akar yang baru. Tanpa menghitung alfanya berapa persis, gammanya berapa, betanya berapa, kita misalkan di sini ya. Misalkan A adalah alfa beta, B adalah, oke tulis di samping saja, adalah beta gamma, C adalah alfa gamma. Maka kita buat persamaan dengan rootnya ini. Berarti ini adalah root A, B, C ya. Berarti X min A, 0 adalah X min A, X min B, X min C. Kita tulis lagi X min alfa beta, X min beta gamma, X min alfa gamma. Kita perhatikan di sini bentuknya bisa dibentuk yang menjadi lebih simple. Maka kita peroleh, ingat lagi bentukan yang mirip dengan yang tadi, atau jika memungkinkan kita ganti aja bentukannya jadi yang lebih mudah dan sederhana. X pangkat 3 dikurang A ditambah B ditambah CX ya, kuadrat ditambah di sini adalah AB tambah BC ditambah ACX, kemudian ada dikurang ABC itu ya. Jadi dengan mengubah alfa beta gamma yang tadi ya, yang persamaan sebelumnya. Maka kita perlu hitung A tambah B tambah C dulu ya.
A tambah B tambah C itu sama dengan alfa beta tambah beta gamma ditambah alfa gamma. Nah, ini sebenarnya sudah kita peroleh nilainya. Berapa yang kita peroleh sebelumnya itu adalah minus P per 2. Ya, ingat di nomor A, minus P per 2. Terus kita juga punya AB tambah BC tambah AC itu adalah alfa beta dikali beta gamma ditambah beta gamma dikali alfa gamma ditambah alfa beta, C-nya adalah alfa gamma, alias kata kita bisa tulis ini menjadi alfa beta gamma beta ditambah gamma ditambah alfa. Bentuk ini juga kita bisa balik ya secara terurut menjadi alfa tambah beta tambah gamma. Apa itu alfa tambah beta tambah gamma? Kita bisa lihat jawabannya dari yang ini. Alfa tambah beta tambah gamma itu adalah min setengah, sementara alfa beta gamma adalah ya ini 5/2 min setengah. Ya, kita peroleh, atau dari yang nomor B tadi sebenarnya kita sudah punya ya. Jawabannya adalah minus 5/4. Ya, ini persis dengan jawaban nomor B atau minus 5/4. Oke. Nah, dari sini kita punya ABC itu mudah saja alfa beta dikali beta gamma dikali alfa gamma ya. Artinya ini sama dengan alfa beta gamma kuadrat. Apa itu alfa beta gamma? Alfa beta gamma tadi kita peroleh nilainya adalah 5/2. Artinya ini adalah 5/2 kuadrat, alias kata 25/4. Nah, dari sini kita tinggal substitusi bentuk yang ini. Sebagai hasil akhir, bentuk dari persamaan kubik untuk akar-akar dari alfa beta, beta gamma, dan alfa gamma itu adalah X pangkat 3 dikurang A tambah B tambah C X kuadrat, kita substitusi, atau kalau misalkan mau ditulis ulang lagi boleh, tambah B tambah C X kuadrat tambah AB tambah BC tambah AC X, kemudian dikurang ABC sama dengan 0, kita substitusi jadi X kuadrat kurang A tambah B tambah C itu adalah plus P per 2 plus ini X kuadrat, kemudian ditambah AB tambah BC tambah AC itu adalah minus 5/4X dikurang ABC itu adalah 25/4 sama dengan 0. Kita bentuk dia menjadi lebih paling sederhana, itu adalah kita kali 4 semua ya. Berarti kita punya 4X kuadrat plus 2PX kuadrat kurang 5X ya, karena dikali 4. Kemudian kita punya minus 25 itu sama dengan 0. Dan ini adalah jawaban akhir. Oke. Kemudian di nomor D kita juga punya alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat sama dengan sepertiga. Kita punya alfa tambah beta tambah gamma, kalau dikuadratkan itu adalah alfa tambah beta tambah gamma dikali alfa tambah beta ditambah gamma. Bentuk sederhananya adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat ya. Terus dikurang 2 kali alfa beta tambah beta gamma ditambah alfa gamma. Ini silahkan teman-teman semua hitung kembali bahwa prosesnya adalah seperti ini ya. Alfa kuadrat, alfa beta, alfa gamma, kemudian beta alfa, beta beta, beta gamma, kemudian gamma alfa, gamma beta, dan gamma gamma, sehingga memperoleh nilai seperti ini. Dari sini kita mau hitung bahwa alfa kuadrat
Ya, tadi kita punya alfa tambah beta tambah gamma, itu dari bagian B kita punya adalah min setengah. Min setengah dikuadratkan itu adalah alfa kuadrat tambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat, kita punya adalah sepertiga. Kemudian 2 kali alfa beta tambah beta gamma tambah alfa gamma, itu jawabannya adalah minus P per 2 dari yang bagian A, ya, minus P per 2. Maka kita peroleh di sini jawabannya adalah 1/4 sama dengan 1/3 dikurang, oke, ditambah atau dikurang P, ditambah P ya. Saya kita punya P itu, oke, karena ini adalah minus P per 2 ya, kita peroleh P itu adalah, apakah ada yang salah hitung? Maka kita di sini justru nggak dikurang ya, ditambah. Maka kita peroleh di sini minus P. Berarti P itu apa? 1/3 dikurang 1/4. Kalau kita samakan penyebut, dia jadi 12, ini adalah 4 dikurang 3, maka jawabannya adalah 1/12. Pada kesimpulannya, P itu adalah 1/12. Oke, kira-kira untuk soal nomor 1, dengan poin soal itu adalah, ini adalah 1, kemudian bagian B adalah 2, bagian C adalah 1, berarti 1 tambah 2 tambah 1, dan di sini adalah 2, berarti total poinnya adalah 6 ya. Untuk total 6 poin, kira-kira jawabannya sulit apa susah ya? Sulit atau susah, atau sebenarnya lebih gampang ya? Ternyata soalnya lebih gampang daripada SNMPT gitu ya. Sehingga kenapa tidak kalau misalkan kita menantang diri untuk masuk perguruan tinggi yang lebih bagus daripada yang ada gitu ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu aja, satu soal terkait A-level. Nah, nanti kita akan bahas soal nomor 2 dan nomor 3. Tentu saja soal-soalnya adalah yang kita dapatkan dari soal-soal yang pernah diujiankan di A-level ini ya. Sampai jumpa. Bye-bye.